Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa hanya satu-satunya yang dapat kita andalkan hanyalah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya satu-satunya yang dapat kami andalkan dan dapat kami percaya hanyalah Engkau Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir dan melawat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Percaya, di saat kita dalam kesesakan, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang masih boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu membawa pembaharuan pengertian dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Menyerahkan setiap jemaat dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami sehingga kami memiliki pengertian yang sama akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bersatu hati dalam melakukan, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam dan selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Tema renungan kita pada sore hari ini adalah iman dan krisis. Bapak Ibu, krisis itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, kita semua secara global sedang mengalami krisis karena pandemi. Tapi tidak jarang hal itu juga diiringi dengan krisis-krisis pribadi kita. Dalam keluarga misalnya, ataupun dalam diri sendiri, ada berbagai krisis yang harus kita hadapi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi krisis ini? Kalau kita melihat orang-orang di luar sana
menyikapi krisis dengan berbagai cara, bahkan termasuk dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mereka lakukan dengan, bisa dikatakan bukan terpaksa, dengan sengaja untuk menghindarkan mereka dari krisis. Tapi bagaimana kita anak-anak Tuhan menghadapi krisis? Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, salah enggak sikap Elimelek untuk pergi ke Moab? Sudah tepat atau tidak? Secara Elimelek sebagai kepala keluarga, tentu tindakannya ini tepat. Tepat karena apa? Karena Elimelek adalah seorang laki-laki, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, sehingga dia tidak ingin istri dan anak-anaknya menghadapi kelaparan, sehingga mereka pergi ke Moab untuk mengadu nasib ke negeri Moab. Karena di Moab sedang mengalami kemakmuran dan di Israel sedang mengalami kelaparan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Elimelek itu sedang berdagang ke negeri Moab. Apakah salah? Tentu tidak salah. Tetapi ketika kita melihat secara spiritual bahwa kepala keluarga itu adalah juga seorang imam, maka kita melihat bahwa tindakan Elimelek ini tidak tepat di mata Tuhan. Tidak tepat kenapa? Karena di mata Tuhan, Elimelek bukan hanya sekadar untuk mengadu nasib, bukan sekadar mencari nafkah, tetapi itu diikuti dengan sebuah pemberontakan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Israel kuno, kemakmuran itu tergantung kepada dewanya. Dewa yang bisa memberi kemakmuran kepada umatnya, maka itu diyakini sebagai dewa yang hidup. Nah, Elimelek rupanya tergiur dengan kemakmuran di Moab, sehingga dia memutuskan untuk hijrah ke Moab, bukan sekadar mengadu nasib, tetapi juga berkata, selamat tinggal Yahweh. Dan ini tentu saja membawa konsekuensi yang sangat fatal bagi Elimelek. Kalau sekadar mencari nafkah, tentu Elimelek tidak dibunuh oleh Tuhan.
Kenapa? Karena pada zaman itu orang juga bertransaksi, berniaga, berdagang dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Dan mereka aman-aman saja. Tetapi dalam kasus Elimelek, ini sudah ada niat pemberontakan dalam hatinya. Elimelek mati. Apakah itu sudah cukup? Oh, ternyata tidak. Mahlon dan Kilyon diizinkan beranjak dewasa dan menikah. Sampai 10 tahun mereka menikah. Alkitab tidak mencatat mereka dikaruniai keturunan. Tetapi dikatakan mereka kemudian mati. Elimelek, Mahlon, dan Kilyon mati. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah penghukuman dari Tuhan karena pemberontakan Elimelek sebagai imam. Artinya apa? Artinya Tuhan memutuskan satu generasi Elimelek. Kemudian masih ada Naomi, bukan? Betul, tetapi Naomi sudah tua. Memang dalam kitab Rut, Naomi disebut sebagai salah satu pemeran utama di kitab Rut. Tetapi yang menjadi bintang utama adalah Rut, yang justru perempuan Moab, orang yang dalam tanda petik dianggap sebagai orang kafir. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada hijrah dari mereka yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, kemudian berpaling kepada Tuhan yang benar, Yahweh, yang disembah oleh umat Israel. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi krisis, jangan sampai kita berpaling dari Tuhan. Oh, aku enggak menyembah Tuhan lain kok. Aku enggak pindah agama kok. Aku masih Kristen. Benar. Tetapi ketika kita menghadapi krisis, apakah kita tetap menempatkan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita? Ataukah kita mempertuhankan diri kita? Mempertuhankan diri, menganggap bahwa diri kita itu begitu mulia, begitu berharganya, sampai-sampai kita merasa bahwa kita itu tidak pantas mengalami krisis. Sehingga kita protes sama Tuhan. Itu mempertuhankan diri. Mempertuhankan diri juga tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekayaannya. Contohnya dalam masa pandemi ini, orang-orang kaya apa yang dilakukan? Mereka memborong obat, menimbun segala sesuatu yang dianggap bisa membawa kesembuhan. Tapi apakah itu benar? Tidak. Apakah dengan kekayaan bisa menghindarkan orang dari kematian karena COVID? Belum tentu. Ada juga yang punya uang banyak meninggal karena COVID. Ada juga mereka yang tidak punya tetapi sembuh. Semuanya bergantung kepada kita sendiri. Kita bergantung kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, ataukah kita berpusat pada diri kita sendiri ketika kita menghadapi krisis? Itu sudah berpaling dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi krisis, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat kisah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pertama kali terjun dalam dunia pelayanan, dia melakukan apa?
puasa. Puasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu, datanglah iblis untuk mencobai. Kenapa? Iblis tahu Tuhan Yesus sedang mengalami krisis. Betul kan? Orang puasa itu krisis. Krisis butuh makan. Butuh minum. Tetapi iblis mulai mencobai. Pencobaan pertama, kedua, ketiga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menuruti iblis? Tidak. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Tuhan Yesus menjawab setiap krisis, setiap tantangan dalam krisis dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang menghadapi krisis, maka mari kita meneladani Tuhan Yesus. Mari kita berkaca pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam firman Tuhan tidak ada tertulis bahwa jalan kita selalu mulus. Jalan kita selalu enak. Jalan kita selalu lempeng. Tidak. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa Dia yang akan selalu menyertai kita. Raja Daud dalam Mazmur 23 memberikan pengalamannya tentang penyertaan Tuhan. Sekalipun aku lewat lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, ini masa-masa krisis. Daud tidak merengek-rengek mengasihani diri sendiri, tetapi Daud melihat bahwa ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika hidup kita penuh dengan firman, maka sekeras apapun krisis yang sedang kita hadapi, kita tidak pernah takut. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Rancangan Tuhan memang rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Tetapi itu tidak berarti bahwa dalam mencapainya, kita tidak ada tantangan, kita tidak ada masalah, kita tidak ada krisis. Selalu ada. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita akan melihat pembelaan demi pembelaan yang dikerjakan Tuhan buat kita. Jadi jangan seperti Elimelek yang melarikan diri dari Tuhan ketika menghadapi krisis, yang berpaling pada ilah-ilah lain, yang justru menghadapi penghukuman dari Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti Daud, seperti Tuhan Yesus, bahwa ketika memasuki masa-masa krisis, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat betapa berkuasanya Tuhan itu atas segala sesuatu. Amin. Jadi sore hari ini, biarlah sekalipun kita semuanya menghadapi krisis, entah itu krisis keuangan, entah itu krisis kesehatan, entah itu krisis karena pekerjaan kita jangan panik. Kita tetap berserah pada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam masa-masa krisis yang sedang kami hadapi ini Tuhan, seringkali tanpa kami sadari kami berpaling dari Tuhan. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami lebih mementingkan hal-hal yang untuk menyenangkan hati kami sendiri ya Bapak. Bapak ampuni kami kalau kami melakukan kesalahan-kesalahan itu, dan biarlah firman-Mu sore hari ini mengingatkan kami bahwa sekalipun dalam masa krisis, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau memperhatikan kami. Engkau memelihara kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan,
hubungan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam keintiman kami dengan Tuhan, kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dunia boleh berkata, kita sedang krisis, tapi kami mau berjalan dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Bapa. Terima kasih. Biarlah firman-Mu sore hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami semua boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan jemaat-Mu GBPS Anugerah Muria ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, baik pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menopang mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh memiliki pengertian bahwa Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di GBPS Anugerah Muria. Kiranya Tuhan terus mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami, lindungi kami, pagari kami, supaya kami semua mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih, tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan untuk pemerintah yang sedang berjuang menghadapi krisis karena pandemi ini, Tuhan menolong, Tuhan satukan hati setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah, dari presiden sampai RT RW. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesatuan hati sehingga mereka bisa bersinergi, bekerja sama bahu-membahu untuk menyelesaikan pandemi ini. Untuk orang-orang yang berusaha merongrong, kiranya Tuhan patahkan segala kuasa-kuasa yang berniat menghancurkan bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini Tuhan tetap kokoh. Karena kami tahu bahwa Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati Indonesia. Sehingga hal-hal yang di luar Tuhan, semuanya akan Tuhan hancurkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya penyertaan Tuhan tetap beserta dengan kami. Dan sebelum kami pulang, mari kita angkat tangan dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dan hikmat dari anaknya yang tunggal, penghiburan, damai sejahtera, dan perkenanan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya.